Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Solkarnain. Saya guru SMKN 1 Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja tahun 2021 dengan mengambil kompetensi dasar struktur kontrol percabangan 2 kondisi kelas 1 RPL. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Semuanya hadir? Hadir. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Tolong ketua kelas, pimpin temannya berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin temannya berdoa. Sudah siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, mulai kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak akan mengabsensi kalian. Alifia Pajaria Anugrah, Hadir Pak. Ulfi Juniarman Putri, Hadir Pak. Siva Dwi Aprilianti, Hadir Pak. Tri Komala Hadir Dewi, Pak. Cahaya Tamila, Hadir Pak. Sisilia Noverita, Hadir Pak. Dita Ayu Lestari, Hadir Pak. Suryani, Hadir Pak. Firmansa, Arlin, Hadir Pak. Putri Kayanti, Herlin, Hadir Pak. Dian Hardianti, Masda Diantari. Ya, semuanya hadir ya. Oh ya, anak-anak masih ingat apa enggak dengan materi pada pertemuan sebelumnya tentang perintah satu kondisi ya, program dengan percabangan satu kondisi. Ada yang masih ingat atau enggak? Silakan. Program satu kondisi adalah program yang hanya memiliki satu kondisi. Apabila perintah tidak sesuai dengan syarat, maka program tidak akan mendapat perintah apapun. Untuk pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program 2 kondisi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah pernah Pak jelaskan kemarin, bahwa pada pertemuan KD ini kita harus bisa membuat program sederhana 2 kondisi ya, itu tujuannya. Silakan buka Delphi-nya semua. Sebenarnya program 2 kondisi itu, program 2 kondisi adalah program yang hanya memiliki satu kondisi, tetapi perbedaannya dengan program satu kondisi, apabila perintah tidak sesuai dengan yang disyaratkan, pada program 2 kondisi dia akan menampilkan alternatif lain ya. Jika misalnya ada aksi keduanya ya, selain menampilkan aksi yang pertama, apabila benar dia akan menampilkan aksi kedua jika salah ya. Jadi seperti itu perbedaannya, sebenarnya perbedaan mendasar antara program satu kondisi dan 2 kondisi ya. Terus bagaimana cara membuat program seperti ini? Silakan perhatikan ke layar semuanya. Ikuti apa yang Pak lakukan. Silakan buka Delphi-nya semua seperti yang ada di layar.
setelah membuka programnya, ya silakan ya tempatkan komponennya seperti apa yang Pak lakukan di sini ya. Silakan letakkan komponen edit yang kita ambil dari komponen quality. Letakkan di dalam form seperti ini ya. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah ya. Kalau sudah, pada bagian objek inspektornya ya. Jadi ya, pada bagian objek inspektornya cari tag di situ ya. Kemudian dikosongkan seperti yang Pak lakukan ya, dikosongkan ya. Setelah kosong seperti itu ya, lanjutkan dengan perintah selanjutnya ya, yaitu komponen label ya. Klik komponen label di bagian komponen quality. Sudah apa belum? Kalau sudah, coba Pak tinggal lihat dulu pekerjaannya satu persatu ya. Nah ya, kemudian pada bagian captionnya ini ditaruh dengan A ya. Sudah apa belum? Sudah. Nah, sudah ya. Untuk komponen selanjutnya yaitu menggunakan komponen edit yang kita komponen quality seperti ini. Kemudian letakkan di bawah komponen edit yang pertama. Nah, setelah kita meletakkan komponen edit kedua ya di bawah komponen edit yang pertama, maka langkah selanjutnya sama seperti pada langkah pertama, yaitu menghapus nilai defaultnya dari komponen edit yang kedua pada bagian objek inspektornya, yaitu pada bagian tagnya silakan dihapus. Sudah apa belum? Nah, kemudian klik komponen label ya, seperti yang Pak lakukan ini. Pada bagian captionnya diganti dengan B ya. Nah, setelah berhasil kita membuat atau meletakkan komponen yang kedua, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Sudah ya. Sudah selesai apa belum? Kalau sudah, untuk komponen selanjutnya yaitu menekan tombol button ya. Di sini silakan kalian ambil di bagian komponen quality seperti ini. Letakkan di bawah komponen edit ya. Pada bagian captionnya yaitu dikasih nama dengan nilai terkecil ya. Nilai terkecil. Untuk komponen selanjutnya yang kita gunakan pada program kita yaitu menggunakan komponen edit yang akan kita letakkan di bawah tombol nilai terkecil tadi ya. Nah, letakkan di situ ya. Langkahnya sama ya, yaitu pada bagian propertiesnya cari tag di situ, kemudian dikosongkan ya. Klik komponen label lagi di sini pada bagian komponen quality ya. Kemudian pada bagian captionnya taruh dengan keterangan ya, keterangan seperti ini. Sudah apa belum? Sudah. Sudah ya. Klik 2 kali. Klik 2 kali pada tombolnya ya. Klik 2 kali. Sudah belum? Ini. Klik 2 kali. 2 kali.
silakan kalian ketikkan ini perintahnya ya. Ya, harus ada titik koma. Setiap perintah itu harus diakhiri dengan titik koma. Ya, silakan titik komanya sudah. Ya. Sudah semuanya ya? Sudah apa belum? Nah, tadi Pak sudah lihat ya, semuanya hampir selesai ya. Kalau sudah selesai, silakan programnya dijalankan ya untuk menguji hasilnya. Cara menjalankan program ya sama seperti yang sudah Pak jelaskan kemarin ya, tekan F9 atau langsung tekan tombol run ya seperti ini ya, tombol run, kemudian masukkan nilainya. Kira-kira apa yang keluar di situ? Misalnya untuk nilai A kita taruh 8, kemudian untuk nilai B kita taruh 10. Setelah itu klik tombol nilai terkecil ya. Di sini program akan membandingkan ya dari dua variabel ya, nilai A dan B tadi mana yang paling kecil ya. Nah, setelah kita klik tombol nilai terkecil, yang tampil di bagian keterangan di sini apa? Nilai A lebih kecil dari B. Ya. Nah, coba kita balik ya. Misalnya nilai B-nya ya yang bernilai 10. Dan nilai A yang bernilai 10, kemudian B bernilai 8. Coba diklik lagi. Yang muncul apa? Nilai B lebih kecil dari A. Nilai B lebih kecil dari A. Dari praktek yang sudah kita lakukan sebelumnya dan yang sudah kita lakukan sekarang ya, kira-kira tahu apa enggak perbedaan antara program satu kondisi dengan dua kondisi? Ada yang tahu apa enggak? Ya, silakan, apa perbedaannya? Berdiri. Dari praktek yang kami lakukan ini, kita dapat menyimpulkan tentang perbedaan program satu kondisi dan dua kondisi. Program satu kondisi hanya menampilkan yang sesuai dengan syarat saja, sedangkan program dua kondisi selain menampilkan perintah yang sesuai dengan syarat, juga menampilkan perintah lain apabila tidak sesuai dengan syarat. Ya, benar ya. Program dua kondisi ya juga menampilkan aksi lainnya atau perintah lainnya apabila tidak sesuai dengan syarat ya. Itu berbeda dengan program satu kondisi ya, apabila tidak sesuai dengan perintah ya atau dengan syarat ya yang sudah ditentukan, program itu tidak akan menampilkan apa-apa. Itu perbedaannya antara program satu kondisi dan dua kondisi ya. Kira-kira sudah bisa dipahami apa enggak anak-anak? Bisa ya dipahami ya. Ya. Untuk di Abdulnya kita belajar ini agar kalian lebih paham lagi ya.
silakan cari di internet ya tentang program ya lebih dari dua kondisi ya. Apa yang dimaksud dengan program lebih dari dua kondisi begitu ya. Silakan cari di internet dan dikumpulkan minggu depan ya. Itu tugas kalian. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya silakan tugasnya nanti dikumpulkan ya. Jadi itu saja praktek kita yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu ada manfaatnya ya. Ya, terima kasih untuk kedua kelasnya. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini, silakan pimpin temannya berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan komputernya dimatikan. Pastikan komputer mati baru meninggalkan ruangannya ya. Dan jangan lupa kalau ada sampah di situ silakan dibersihkan, kemudian dibuang di bak sampah ya.